Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil suntingan artikel dari kelompok kami. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Alfia Rahmadani dengan akhiran NIM 154. Yang kedua ada saya Jonathan Aryaditya dengan NIM akhiran 079. Yang ketiga ada saya Panji Bulung Wahyono Jaya Abadi Kusuma Sayekti dengan NIM akhiran 105. Lalu ada saya Pandora Nalani Pazia dengan akhiran NIM 148. Selanjutnya saya Salman Al-Farisi dengan NIM 153. Selanjutnya ada saya Aulia Konita Lutfiani dengan akhiran NIM 165. Selanjutnya ada saya Devi Pada Amoraleta dengan NIM akhir 170. Selanjutnya ada saya Rizky Febrianti dengan akhiran NIM 179. Terima kasih teman-teman semua atas perkenalannya. Di sini langsung saja kita menyunting artikel yang pertama. Artikel yang pertama adalah artikel dari Andini Swari Devina, mahasiswi sastra Inggris FBS UNESA. Artikelnya berjudul Charlie's Fear of Abandonment in Stephen Chbosky's The Perks of Being a Wallflower. Yang pertama adalah penyuntingan aspek teknis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Jonathan. Untuk aspek teknis sendiri terdiri dari tujuh suntingan. Yang pertama ada format. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan format ilmiah standar. Judul format huruf kapital. Struktur penulisan masih acak. Yang kedua, kelengkapan subjudul. Untuk kelengkapan subjudul sendiri sudah lengkap. Ada abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Untuk identitas penulis sudah tertera di dalam karya ilmiah tersebut. Untuk ukuran kertas dan pias, tidak tersedia informasi eksplisit, tetapi tampaknya sudah sesuai, yaitu A4. Jenis dan ukuran huruf. Font dan ukuran huruf tidak seragam. Perlu distandarkan ke Times New Roman 12 jika mengikuti format umum. Untuk model sampul, kami tidak menemukan adanya model sampul di karya ilmiah tersebut. Jadi kami tidak menyuntingnya. Yang ketujuh adalah penomoran halaman. Untuk penomoran halaman sendiri sudah ada, tetapi konsistensinya perlu ditingkatkan. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah penyuntingan aspek isi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Panji Pulung. Dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada aspek isi. Di sini ada 4 aspek yang sudah kami sunting. Yang pertama itu adalah konsep dan juga penjelasan. Penjelasan dan juga konsepnya ini sudah cukup jelas, namun perlu penajaman argumentasi dan juga ringkasan di bagian awal dan juga akhir. Lalu yang kedua itu ada contoh dan juga ilustrasi, sudah memadai dengan banyaknya kutipan dari novel. Terus yang ketiga itu adalah ada istilah teknis dan juga rumus. Istilah psikoanalisis digunakan cukup tepat, namun perlu konsistensi penjelasan. Dan yang terakhir itu ada rujukan. Sudah menggunakan rujukan teori dan data primer, tapi format penulisan kutipan perlu distandarkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyuntingan aspek bahasa yang akan dijelaskan oleh rekan saya Pandora Noelani. Dipersilahkan. Baik, untuk aspek bahasa, pada artikel pertama ada beberapa kesalahan dalam ketepatan kalimat dan kata, ejaan, serta kevariasian kalimat. Untuk ketepatan kalimat dan kata, ada banyak kesalahan tata bahasa Inggris dan Indonesia, termasuk penggunaan tense, struktur kalimat pasif aktif, dan preposisi. Lalu untuk ejaan, ada beberapa kesalahan ejaan seperti section, Charlie's, anxiety, dan shockness yang akan dijelaskan oleh rekan saya Salman nanti. Lalu untuk kevariasian kalimat, struktur kalimat cenderung repetitif. Lalu untuk penyuntingan yang terakhir adalah pengoreksian bahasa.
yang akan dijelaskan oleh rekan saya Salman. Dipersilahkan. Baik, pada artikel pertama ada beberapa kalimat yang salah dalam ejaan maupun grammar. Yang pertama adalah all of us must have something we are afraid of. Di sini penulisan afraid dieja dengan salah yaitu afarid. Dan yang kedua adalah the story begins with Charlie, a quiet boy. Seharusnya ditulis quiet, tapi di sini dilakukan pengejaan yang salah. Dan selanjutnya adalah Charlie Saxon's real life is Patrick. Yang sebenarnya harus ditulis dengan second, tapi penulisannya menjadi Saxon's. Selanjutnya adalah Charlie feel left out and had a mental breakdown. Bisa diubah dengan Charlie feels left out and has a mental breakdown, yang mana grammarnya salah. Selanjutnya ada his older sister and older brother did not help him to overcome it. Di sini bisa diubah menjadi lebih baik, yang mana menghindari to setelah kata help. Selanjutnya ada Charlie then posts his thoughts and all the things that trouble him into letters which addresses to an anonymous friend. Di sini ditulis addresses, yang lebih baik ditulis dengan our address. Selanjutnya adalah the analysis point out that Charlie's symptoms, yang sini lebih baik menggunakan points ditambahkan s. Dan selanjutnya adalah her absence is just as important her presence. Di sini absence harusnya ditulis dengan absence. Selanjutnya adalah he always did what others taught him to do. Penulisan taught di sini salah dan harusnya menggunakan told. Selanjutnya adalah because I made the promise to Aunt Helen. Di sini Aunt harusnya digunakan dengan huruf A kapital. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjelaskan penyuntingan artikel pertama. Selanjutnya kita lanjut ke artikel yang kedua. Untuk Jonathan bisa dialihkan dulu untuk artikel yang kedua. Artikel yang kedua berjudul Translanguage, a New Approach to Gain Success in Bilingualism and Multilingualism oleh Retno Ardianto Fadilah, mahasiswi Sastra Inggris FBS UNESA. Kita lanjut saja kepada penyuntingan. Yang pertama adalah penyuntingan aspek teknis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia Konita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Alfia. Untuk aspek teknis sendiri di artikel kedua, yang pertama adalah format lebih baik dibandingkan artikel pertama, namun ada ketidakkonsistenan dalam judul dan margin paragraf. Untuk subjudul sudah lengkap dan sistematis. Selanjutnya, identitas penulis sudah tertulis cukup lengkap. Ukuran kertas dan pias diduga sesuai, namun tidak disebutkan eksplisitnya. Jenis dan ukuran huruf perlu distandarkan, terutama untuk bagian heading dan body text-nya. Model sampul tidak tersedia dalam artikel, dan penomoran halaman sudah ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah penyuntingan aspek isi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diva Vanda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Alfia atas waktunya. Dalam aspek isi ini, yang pertama ada konsep dan penjelasan. Di sini topik cukup kompleks, namun penjelasannya bertele-tele. Penjabaran translanguaging versus code switching cukup mendalam. Yang kedua, ada contoh atau ilustrasi. Ada ilustrasi melalui kutipan data wawancara, namun dapat diperjelas dalam bentuk tabel atau diagram. Kemudian yang ketiga, istilah teknis dan rumus. Banyak istilah linguistik yang digunakan dengan tepat, namun penjelasannya terkadang membingungkan. Yang terakhir ada rujukan. Sudah banyak menggunakan rujukan teoritis seperti Gracia, Liwei, dan sebagainya. Namun format kutipan perlu distandarkan dengan standar APA or MLA. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah penyuntingan aspek bahasa yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Febrianti. Dipersilahkan. Baik, Alfia, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan aspek bahasa yang ada di artikel 2. Yang pertama ada ketepatan kalimat dan kata. Banyak kalimat panjang yang membingungkan dan pilihan kata kurang presisi. Kedua, ejaan. Terdapat banyak kesalahan ejaan dan grammar. Ketiga,
kevariasian kalimat. Masih dominan menggunakan pola yang sama, seperti subjek, kata kerja, dan pelengkap, dan perlu diverifikasi gaya kalimatnya. Terima kasih. Lalu yang terakhir adalah pengoreksian bahasa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan kata yang salah pada kalimat, yaitu pengoreksian grammar dan ejaan. Yang pertama adalah translanguage is a new term and study that recently catch up a lot of attention. Di situ kata catch harusnya catches menggunakan present tense. Terus yang kedua adalah the born of this new term. Kata born di situ harusnya memakai verb 2 yaitu birth. Dan yang ketiga, language as in communication has been set as a benefit act. Benefit act di situ tidak jelas, lebih baik diganti dengan beneficial tool atau useful act. Lalu, that is to speak language is not limited. Lebih tepatnya bisa diganti dengan that is to say. Dan selanjutnya adalah these two words hold the same meaning in conveying the indication of plural form. Kalimat itu terdengar canggung. Bisa diperbaiki menjadi both words indicate plurality in meaning. Lalu selanjutnya, but does not mean the use of minor language and opt out the use of them in the practice is bad. Di situ kalimatnya tidak gramatikal, bisa diganti dengan does not mean that using a minority language and avoiding it in practice is bad. Selanjutnya, translanguage not simply do the process of adding and or subtracting. Kata not dan does not di situ lebih baik dipisah menjadi do dan does. Selanjutnya, this is the cause that results in the use of code switching by students during the interactional process. Konstruksi di situ bisa lebih dipersingkat dan bisa dijadikan aktif dan diganti dengan this causes students to use code switching. Dan yang kedua, di sini saya ingin menjelaskan kalimat yang terlalu kompleks dan berlebihan. Yang pertama adalah the process has been proven deep and critical in many aspects. Deep and critical di situ bisa diganti dengan has shown depth and relevance. Terus yang kedua dan yang terakhir juga di sini adalah until this point, the use of code switching benefits people as an approach that makes people come to the same agreement and understanding. Itu bisa diringkas menjadi code switching helps mutual understanding. Untuk penyuntingan dan pengoreksian bahasa di artikel 2 itu saja. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih dan demikian penyuntingan kedua artikel dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan kami tadi. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.